Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Gia Jenggono Radri, and now I will interview my friends have experience to interpreting some situation. Okay. Sebelumnya saya pakai bahasa Indonesia? Boleh. Okay. Maaf, namanya siapa? Nama saya Hanif Akmal. Biasa dipanggil Hanif. Okay. Ya biasa di daerah Jogja aja sih kakak saya. Okay. Tinggal di Bantul juga. Ya, masih kuliah berarti ya? Ya di sambil kuliah alhamdulillah. Oke, alhamdulillah. Maaf, mungkin ini pertanyaan. Aku ada 2 pertanyaan. Iya. Satu aja deh. Boleh. Apa first language kamu? First language secara dari kecil atau di luar? Ya, first language. Tentunya Indonesia ya. Oke. Terus yang kedua bahasa Jawa. Terus yang ketiga bahasa Inggris. Terus untuk sekarang masih dikit-dikit bahasa Italia. Oh, Iya. belajar bahasa Italia gitu. Berarti boleh dibilang 4 bahasa. Ya 3 bahasa aktif, satu pasif. Oke, iya. baik. Sebelumnya udah pernah menginterpretasikannya untuk menafsirkan bahasa? Sudah pernah, itu waktu dulu. Sebenarnya sekarang kemarin sempat ada teman saya yang dari Yaman. Oke. Teman saya ini sangat semangat untuk ikut perlombaan, tapi kan karena masih terbatas dalam bahasa keseharian dalam bahasa Indonesia dan bahasa Jawa, waktu itu sempat mengajak saya untuk berdiskusi bareng bersama kakak tingkat di prodi saya. Ya memang agak susah karena orang Yaman yang kesulitan bahasa Indonesia dan teman saya yang basicnya bahasa Jawa banget jarang pakai bahasa Indonesia, jadi agak susah. Jadi saya sebagai penengahnya, penjembatan antara orang Yamani sama orang Jawa ya. Untuk menafsirkannya tentunya karena saya cuma tahu bahasa Arab dikit-dikit, jadi kan saya ngomong untuk bisalah ke Inggris dikit-dikit karena kan mahasiswa internasional ya kayak. Kita ya untuk menengahkan dari yang Yaman ini ke teman saya yang kakak tingkat ini kan harus dijelaskan perlahan ya. Tapi untuk mempersingkat itu saya juga memvisualisasikan karena ini alhamdulillah ranahnya masih di teknik sipil ya, masih di lomba jembatan, jadi masih bisa divisualisasikan kalau teman saya yang Arab ini minta untuk jembatan pelengkung waktu itu. Dan bagaimana itu menentukan jembatannya dari awal itu harus diapakan, terus nanti di pelengkungnya ini ada apanya. Ini kan kayak saya misal kemarin tuh this with still you arts it like circle, a half a circle, nanti iku kayak apa jembatan pelengkung gitu pakai besi. So your maaf. Jadi kamu menginterpretasikan antara bahasa Inggris ke bahasa Jawa. Iya. Oh, oke. Di mana itu adalah bukan first language kamu? Iya, bukan. Oke. That's good. Itu kejadiannya kapan? Baru-baru ini? Baru-baru ini sih sekitar bulan Juli apa Agustus kan. Itu udah lumayan. Seberapa lama itu? Sekali kejadian atau berlangsung 2 bulan atau? Kalau itu karena lombanya masih baru selesai bulan September akhir, belum lama juga. Jadi selama dari Agustus aja ya, Agustus sampai bulan September tuh kita sering ketemu bareng. Oke, 2 bulan berarti ya? Iya, 2 bulan. Selama 2 bulan. Terus mungkin untuk mata kuliah ini, terutama saya kan fokusnya di bahasa Inggris. Mungkin bisa dibagikan tips apa yang boleh saya lakukan ketika menginterpretasi atau yang tidak boleh do and don't. Kalau di kami ya, sebenarnya lebih ke visual aja. Paling penting karena bahasa itu kan tergantung penafsiran masing-masing ya. Jadi untuk mengetahui satu objek yang kita maksud itu sama kan harus ada visualnya kalau di kami. Jadi setidaknya ada gambarnya, bisa ditampilkan di kertas atau di HP atau di laptop. Ini maksudnya di yang ini nih jembatan ininya, bagian ininya. Nanti
bisa kolaborasi lah bahasanya, kayak kita pakai bahasa Indonesia atau bisa menafsirkan ke bahasa Inggris atau bahasa Jawa tuh bisa. Nah untuk yang tidak sih menurut saya lebih jangan terburu-buru sih, soalnya ini kan beda negara ya. Karena orang Yaman punya budaya sendiri, culture-nya sendiri, dan warga Indonesia tahu punya budayanya masing-masing, tiap daerah pun berbeda. Jadi untuk yang tidak dilakukan sebenarnya kita jangan terburu-buru, jangan ngikutin budaya masing-masing, kita harus seberusaha mungkin netral karena ini beda orang, beda karakter, beda daerah gitu aja sih. Jadi itu tips and tricks dari seorang Hanif Akmal, mahasiswa teknik sipil. Semester berapa sekarang? Saya semester 3 sekarang. Oh, semester 3. Oke. Tapi ini hal yang paling asik menurut kamu saat menginterpretasikan itu apa sih? Tadi juga ngebahas tentang culture ya. Oh ya, culture benar. Barangkali kayak ketika menginterpretasikan, kamu menemukan, oh ternyata orang Yaman itu kalau ngomong tuh harus begini dulu atau begini dulu, yang dimaksud ini ternyata ini begitu. Mungkin bisa jadi ternyata itu kesulitan atau sebuah hal yang menarik gitu. Kalau kesulitan jelas ada karena sebagai jembatan ya. Karena ya kita harus netral, menengahkan. Biasanya kalau yang teman saya ini ya Osama ya namanya tuh, Osama ini pingin dijelasin sedetail mungkin, tapi saya pun nggak paham bahasa Arabnya, dan teman saya yang sudah udah kementok hampir mau emosi ya, karena ya aku jelas kayak aku udah jelasin sebanyak ini sedetail ini kok masih nanya terus gitu kan. Jadi ya, saya harus nengahin terus karena ya biasanya orang Indonesia kalau emang udah ada urusan kan pingin cepet aja kan, yang simpel aja. Kalau yang ini kan harus sedetail-detailnya, walaupun itu udah kehalang bahasa, antusiasnya teman saya ini tinggi gitu. Jadi challenging saya tentunya ya gimana cara saya untuk nengahin kedua perbincangan ini agar tetap santai, netral, dan sama-sama menguntungkan lah. Karena ya saya juga mengarahkan kakak tingkat saya ini untuk ya setidaknya mengerti lah, ini mahasiswa internasional pengen ikut lomba, bisa berbenefit lah secara amal buat teman saya ini. Dan yang teman saya ini juga saya sudah mengarahkan untuk sabar pelan-pelan, karena bahasa kalian berdua kan beda ya, jadi harus ada saya juga gitu, harus nengahin juga gitu. Walaupun nge-challenging sih, karena ya mau nggak mau saya harus bisa belajar bahasa Arab lebih pasif lagi, bahasa Inggris lebih pasif lagi, terus bahasa Jawanya juga lebih dipasifkan lagi, karena untuk menyambungkan dua individu ini gitu sih. Itu cara kamu menerjemahkan itu, dia ngomong selesai baru kamu terjemahkan, atau dia sambil ngomong kamu sambil menerjemahkan? Oke. Untuk menerjemahkannya saya salah satu membicara hingga selesai. Nanti setelah selesai saya sampaikan ke yang lebih expert di jembatan tadi, kakak tingkat saya, dan sebaliknya seperti itu. Oke. Itu ada nggak beberapa bahasa yang sepertinya tidak bisa dijelaskan? Seperti biasanya minimnya vocabulary, akhirnya kamu bingung kayak ya seperti apa ya, bahasa Jawa kayak kunduran truk atau apa yang nggak ada bahasa Inggrisnya gitu. Bagaimana kamu mengatasi kalau hal untuk minimnya vocab ya, karena vocabnya tentu di bahasa Inggris banyaknya sama Jawa. Jadi ya kita waktu itu saya membuka handphone saya, memvisualisasikan bahwasanya yang dimaksud itu di sini. Nah, kalau bahasa Indonesianya misal ini tuh angkur di jembatan ya kan, atau pondasi cross beamnya ya. Jadi mau ini yang melintang ke sini gitu. Yang lurus nih. Nah, yang bahasa Inggris strike. Nah, this name is cross beam gitu. Jadi kurang lebih untuk solusinya diberi visual, karena visual lebih penting menurut saya ketimbang penjelasan. Jadi itu tadi masuk tips juga ya, visual ya. Yang nggak boleh tadi adalah terburu-buru aja. Oke. Baik, begitu dari saya. Terima kasih untuk
atas tips and Oh, tips-nya, iya. berbagi pengalaman dan juga atas waktunya yang telah diluangkan. Baik. Sama-sama. Ya, saya tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah berapa?